Beliau telah meninggalkan kita dengan beberapa hari yang lalu. Beliau almarhum sakit kan, dirawat, kemudian koma, dan hari ini di hari Jumat, hari yang baik ini, almarhum meninggalkan kita tadi pagi. Dan sekarang kita mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya. Kita merasa betul kehilangan, soalnya sosok beliau itu sangat-sangat baik dan selalu menghibur para pelawak. Jadi pelawak menghibur masyarakat, pelawak dihibur sama almarhum Yanto Tampan. Jadi kalau ada dia udah pokoknya semuanya seru gitu. Dan mungkin ada kesan yang lain terhadap almarhum Dan? Ya, almarhum itu pelawaknya pelawak. Jadi kalau ada pelawak, ya itulah pelawaknya pelawak Yanto. Orangnya yang selalu bercanda, dia berusaha untuk menyenangkan ke semua orang. Sehingga setiap gerak langkah dia adalah canda buat teman-teman. Jadi kalau umpamanya ada penasehat pasti namanya Pak Agi, kalau dia ke kantornya Pak Agi, dia akan bilang ke karyawannya bahwa dia adalah owner dari perusahaan itu Yanto. Dan dia kalau datang ke sana dia foto dulu di mobil-mobilnya Pak Agi, lalu dikirim ke dia, owner sudah sampai tuh. Jadi dia berusaha untuk menyenangkan semua orang. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau ibadah, sholat, ngaji dan untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana dia bersosialisasi, bagaimana dia berhablum minas, kita ambil contoh Yanto Tampan lah orangnya. Betul. Dan dia juga kalau sakit ya nggak pernah merasakan sakit. Jadi kalau dia lagi sakit, terus ada teman sakit, dia datang. Dia jadi apa istilahnya sakit diri dia tuh nggak dipikirin. Yang penting dia kalau temannya sakit dia datang gitu. Jadi masih sakit aja dia bercanda, video call ke saya, Der, gue masih sakit. Tolong bilang ke Pak Adi, gue nggak bisa ngontrol perusahaan. Tolong dia suruh kontrol dia. Ini apa direkturnya selalu ngontrol, saya tidak bisa. Itu masih bercanda. Gue bilang lu jangan bercanda lagi, nggak lucu, orang lagi sakit begitu, bukan saya ketawa doang dia. Itulah Yanto. Kapan bang bercandaan yang dicari Itu saat nggak udah di rumah sakit udah berapa hari ini masih sempat ngomong, tapi ngomongnya udah susah, tapi masih bercanda. Ya. Tapi untuk sakitnya sendiri apa sih bang? Mungkin Nggak. ada Hatinya kecil, hati kecil. Dari hatinya kecil. Hatinya udah kecil. Mengecil. Hepatitis C, kalau nggak salah. Hepatitis itu nggak salah ya. Jadi itu katanya. berapa lama sakitnya sendiri? Dua lama hampir 2 tahun. Per 2 tahun. Udah berapa kali operasi gitu? Dia nggak pernah ngerasain. Oh, berapa kali operasi? Terakhir waktu di rumah sakit daerah Keramat itu ya terakhir ya. Itu dia udah kemudian mungkin udah parah gitu lah ya. Dokter juga udah nyerah, akhirnya pulang ke rumah beliau di daerah Bojonggede. Dirawat di rumah, lama-lama drop, akhirnya koma sampai terus kemudian sekarang meninggal gitu. sempat ada menjenguk nggak bang? Sebelum Iya, ada beberapa teman yang Jadi memang awalnya jatuh. Jadi dia mau ngambil ini kipas angin, terus mungkin nggak kuat kondisinya, jatuh, kepalanya kena. Tuh, mulai dari situ tuh. Jadi drop ya. drop, hilang ininya, terus matanya agak ya, terus kuping enggak. Jadi yang enggak ini cuma mata udah bisa nggak bisa ngelihat gitu, cuma bisa ngedengar doang. Kejadian-kejadiannya kapan bang? Itu nggak salah bisa dibilang 2 minggu sebelumnya kan 2 minggu masih di rumah. Itu sebelum 2 minggu itu langsung tuh 2 minggu udah di rumah, udah nggak bisa ini, terus udah di sininya udah kaku kayak stroke, yang nggak bisa apa-apa, cuma yang bisa cuma mulut aja gitu doang. Udah ya kesian kita Jadi gitu. 2 minggu terakhir memang di rumah. Di rumah Wafatnya pun di rumah. Udah gitu gitu kan, pas lagi gitu kita ngomong masih bisa, tapi kalau lagi diem dia nggak bisa. Tapi pas lagi mungkin ya pas lagi gitu saya suruh ngomong anaknya, saya datang gitu, udah pas iya gini gitu udah seperti itu udah. Itu taatnya beliau tuh kepada pemerintah, itu taat, stay at home, dia stay at home di rumah. Dia di rumah kali apa Mana dia? Mana-mana. Itu aja kalau ada teman lagi meninggal, begitu ada idan meninggal, dia mau berangkat, kondisi sakit. Nggak usah berangkat, udah doain aja di rumah. Gue kasihan deh sama anak-anak, kalau nggak ada gue yang ngangkusin anak-anak siapa ya? Gitu. Tandanya gitu. Tandanya masih coba. Dan itu yang nggak bisa dilupain ya bang? Iya.
Dia senang sekali tuh untuk tuh dia gambar video call seneng. Dia kalau telepon nggak ini video call harus kita lihat, kita harus ngomong, jadi kita nggak tega. Tapi dia bercanda terus. Gitu. Kadang-kadang tuh di rumah ada siapa nih, ada orang-orang miskin, teman-teman datang situ orang miskin, lalu nyengguk dia. Itu loh, masih bercanda, itu hebat itu. Top deh. Beberapa hari sebelum wafat mungkin satu komunikasi atau gimana? Iya, sebelum itu komunikasi sebelum dia jatuh, mas saya jatuh. minggunya itu? Ya, sebelum 2 minggu tuh komunikasi. Apa tuh Bang yang diobrolin mungkin? Nah ya itu bercanda-canda aja gitu. Ya kan? Kadang-kadang dia ngedoain kita loh. Dia sakit, doain saya. Ya semua dapat kerjaan, gini, jaga kesehatan. Biar cepat tinggi. Nah, nggak mungkin. Dulu emang tinggi saya, emang kakinya secemilin. Habis. Jero, ini kan nama aslinya almarhum kan Pujianto, tapi kenapa tahu nggak istri saya dari Yanto Tampan gitu, pas masuk Paski dapat julukan itu atau seperti apa? Ya udah lama sih. Dari TVRI itu. Udah lama ya. Zaman TVRI. Pak Iman ya. Ya. Dari Taman Buaya itu Taman Buaya. Taman itu Taman. Kita di TVRI ini kan ada namanya itu ada lobby TVRI itu. Nah, pertama kali saya satu grup dengan Yanto itu di grupnya Pak Samsudin, mantan suaminya Yati Taufia. Di situ saya ada pertama kali untuk merangkap pertama dengan Norma Yunita, Nisa dengan Yanto. Iya. Karena saya sudah duluan ketemu teman-teman dari pelawak ini, dia minta, yuk ajak dong saya ke TVRI. Terus sampai di Taman Buaya itu TVRI saya bilang, kalau nama Pujianto banyak tuh, ada 1 juta di Jakarta. Dan namanya gua apa dong? Gua namain tuh Tampan belakangnya, tapi dipakai. Jadi Yanto Tampan. Nah, orangnya kasih nama Yanto Tampan. Nama Tampan. Jadi sampai sekarang dipakai. Alhamdulillah. Kalau Pujianto banyak ya kan. Oke, sekalian saya dari PARPI, Persatuan Artis Film Indonesia. Salam dari ketua kita Ibu Alicia Johan dan Pak Musti Randa, para mitra juga nggak bisa hadir. Kebetulan saya ketua Mas PARPI. Walaupun beliau juga di kelompoknya Bang Dery, beliau juga betul Bang Dery bilang di PARPI pun dia sangat luar biasa itu. Jadi nggak ada orang yang paling ganteng di dunia selain dia. Nampak. Dan kami juga kehilangan. Benar Bang Dery bilang, pokok kalau dia datang, artis ini dihibur dia. Ya kan? Di pelawak aja kalah. Kami merasa kehilangan, makanya kami dari Parti Persatuan Artis Film Indonesia seluruh Indonesia menyatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon maaf kalau ada Bang atau Tampan ada kesalahan apa. Dia orang baik. Kami jujur, kami yang junior ini, kalau senior kayak Bang Dery ini, kami membutuhkan sosok figur seperti Bang Anto yang selalu memberi semangat kepada junior-juniornya, dan beliau tidak merasa ini ya, nggak merasa tinggi apa, semua orang Yang nggak pernah. dia bikin dia senang, semua orang dia dekatin, dan benar-benar kita jarang dapat orang seperti itu, nggak sombong, nggak tinggi hati. Iya, kita doain aja semoga almarhum ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Ya Allah, diampuni segala dosanya. Amin. Dilapangkan kuburnya. Amin. Ya, terima kasih, itu aja dari Pasca Paski dan juga Parvi. Ya, selamat jalan Bang Yanto Tampan. Ya.